Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aina Fauzia dari kelas F reguler PGSD Stambu 2017. Di sini saya akan melaksanakan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi seminar proposal ini. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar masalah aktual bidang pendidikan, Bapak Arifin Siregar dan Bapak Hairul Usman. Dalam presentasi ini terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, yaitu tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dan serta yang ketiga, yaitu bagian metode penelitian. Baiklah, pada bagian pendahuluan latar belakang masalah, sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Dan sebagai guru, kita harus bisa menciptakan suatu kondisi atau proses yang mampu mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, untuk belajar yang baik, maka diperlukan motivasi yang baik pula. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Media yang menarik akan mempengaruhi motivasi belajar. Ketika siswa menilai bahwa apa yang ditampilkan oleh guru itu menarik, maka siswa terdorong dan tertantang untuk mengetahui hal tersebut sehingga siswa melakukan proses pembelajaran. Kemudian, siswa akan memahami apa yang disampaikan oleh guru dan belajar akan dapat lebih menyenangkan. Pada bagian identifikasi masalah, terdapat 4 masalah yang teridentifikasi. Yang pertama yaitu belum optimal penggunaan dan pemanfaatan pembelajaran oleh guru. Yang kedua, kurangnya keefektifan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, terdapat siswa yang asik sendiri dan berbicara saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan media pembelajaran pada siswa di Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat motivasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Dan yang ketiga yaitu seberapa besar pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Kemudian, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada penulisan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran pada siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Kemudian, manfaat penelitian dalam penulisan ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terbagi menjadi 2, yaitu bagi lembaga pendidikan dan bagi peneliti. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengembangan serta referensi untuk
masalah-masalah yang berkaitan mengenai motivasi belajar siswa dan manfaat praktisnya, yaitu bagi kepala sekolah SD Negeri 057201, bagi guru dan bagi siswa. Kemudian pada bagian 2 yaitu kajian pustaka. Pertama, mengenai kajian teori. Pada kajian teori ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan tentang penelitian yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran. Menurut Haling mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar pembelajar dan pelajar dalam proses pembelajaran. Kemudian mengenai motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu sendiri adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mengarahkan siswa melakukan perilaku-perilaku atau aktivitas-aktivitas tertentu dalam proses belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Selanjutnya yaitu bagian kerangka berpikir. Nah, dalam proses belajar, guru harus dapat memilih media yang tepat sesuai dengan pembelajaran agar dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, terdapat media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri, seperti media visual, media audiovisual. Nah, semua ini dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, antara lain menggairahkan semangat belajar siswa, kedua memberikan harapan yang realistis, memberikan insentif kepada siswa, dan mengarahkan perilaku siswa agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian, hipotesis dalam penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka dirumuskan sebuah hipotesis yaitu diduga terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat. Nah, adapun hipotesis statistiknya yaitu terdapat H0 dan H1. Yang pertama, H0, tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa Sekolah Dasar SD Negeri 057201 Kabupaten Langkat. Dan H1-nya adalah ada pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat. Kemudian pada bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini yaitu penelitian korelasional untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh media pembelajaran tersebut, variabel yang pertama terhadap variabel kedua yaitu motivasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 057201 Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Nah, fokus penelitian pada penelitian ini ditujukan untuk siswa sekolah dasar kelas 3, 4, dan 5 dalam melihat pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa tersebut. Selanjutnya mengenai variabel dan desain penelitian. Nah, variabel penelitian. Peneliti mengkaji dua variabel, yaitu yang pertama, variabel pertama yaitu media pembelajaran sebagai variabel independen atau variabel bebas. Kemudian terdapat variabel yang kedua yaitu variabel motivasi belajar sebagai variabel dependen atau terikat. Nah, variabel independen disimbolkan dengan X yang sebagai variabel yang mempengaruhi. Kemudian variabel dependen atau motivasi belajar digambarkan dengan simbol Y atau sebagai variabel yang dipengaruhi. Desain penelitian ini yaitu desain penelitian hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang skemanya dapat dilihat di PowerPoint yang akan ditampilkan. Kemudian terdapat definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, definisi operasional di sini terbagi menjadi dua, media pembelajaran dan motivasi belajar.
Media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa dalam proses belajar. Sedangkan motivasi belajar adalah dorongan yang muncul dari luar maupun dari dalam diri yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan siswa sehingga melakukan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua yaitu pengukuran variabel. Nah, untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, maka digunakan instrumen angket yang diajukan kepada responden dan menggunakan skala Likert. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa Sekolah Dasar Negeri 057201. Keadaan populasi penelitiannya dapat dilihat di tabel, yaitu pertama kelas 3 sebanyak 35 siswa, kelas 4 berjumlah 34 siswa, kelas 5 berjumlah 35 siswa, dan total seluruh siswa yang menjadi populasi yaitu 104 siswa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu peneliti mengambil lebih kurang 25% dari jumlah populasi penelitian, yaitu sebanyak 30 siswa. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 3, yaitu pengamatan atau observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian, pada uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan komputer SPSS. Nah, uji validitas ini instrumen dikatakan valid apabila R hitung lebih besar atau sama dengan dari R tabel dengan taraf signifikansi 5%. Nah, sebaliknya instrumen dinyatakan tidak valid apabila R hitung lebih kecil dari R tabel. Sedangkan uji reliabilitas yaitu instrumen dinyatakan reliable apabila R lebih besar dari 0,60 dan sebaliknya instrumen dinyatakan tidak reliable apabila R lebih kecil dari 0,60. Kemudian, pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis inferensial yang bertujuan untuk mengkaji variabel-variabel penelitian. Sekian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah selama presentasi ini, saya mohon maaf. Dan kepada Bapak dosen pengampu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.